Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia
juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan, masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Shalom teman-teman, selamat datang di acara Pasca PAUD 2022. Hari ini pastinya hari yang spesial banget ya, karena kita semua hadir di sini untuk memuji, menyembah, serta memuliakan nama Tuhan. Dan yang gak kalah menarik, bakal ada games Paskah yang pastinya seru banget loh teman-teman. Yes, bener banget nih teman-teman. Pokoknya hari ini bakal jadi hari yang seru banget deh. Nah, sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, aku Steven dari FTI 2020. Dan aku Mei dari Fakultas Psikologi Angkatan 21. Nah, kita juga mau tahu nih teman-teman, gimana kabar kalian semua hari ini? Iya, gimana nih kabarnya teman-teman di sini? Aku harap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk datang ke hadirat Tuhan pada acara Paskah kita hari ini. Yes, boleh nih teman-teman kasih reaction-nya dulu, biar kita semua juga makin semangat dan siap untuk memulai acaranya. Boleh nih responnya teman-teman. Wah, oke, udah mulai banyak ya yang kasih reaction. Thank you banget teman-teman. Oh ya, aku mau ingetin buat teman-teman semua, sebelum acaranya kita mulai, kita mau nonton video persiapan dulu nih, supaya acara hari ini bisa berjalan dengan kondusif. Kecaplah dan lihatlah Menggunakan pakaian bebas dan sopan, betapa baiknya gunakan HP atau laptop, Tuhan ini. tidak makan saat ibadah berlangsung. Wajib on cam dan mute agar tidak mengganggu saat berlangsungnya ibadah. Pastikan koneksi bagus dan aman. Siapkan hati dan pikiran agar fokus pada saat ibadah. Betapa baik. Nah, teman-teman tadi udah nonton kan videonya? Yuk, jangan lupa untuk on cam, off mic, dan juga gunakan virtual background yang udah disediain sama panitia ya. Ya, aku juga mau ingetin nih buat teman-teman untuk mengisi link absensi dan juga untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita dengan cara scan QR code yang tertera pada layar. Oke, teman-teman bisa langsung isi aja ya linknya di kolom chat Zoom, udah dikirim sama panitianya. Oke deh, sebelum kita masuk ke dalam acaranya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Pelaksana Acara Paskah PO Untar 2022. Kepada Elga kami persilahkan.
Oke, Shalom teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya kan. Salam kenal semuanya untuk yang belum kenal. Nama aku Elga. Di sini aku sebagai ketua pelaksana dari acara ibadah Pasca PAUD 2022. Bersyukur ya kepada Tuhan kita boleh kembali dikumpulkan di Zoom meeting ini walaupun mungkin ibadah kita masih secara online, tapi aku yakin dan aku percaya bahwa sukacita Tuhan, hadirat Tuhan itu akan terus turun di hati kita masing-masing dimanapun kita berada pada saat hari ini. Oke, pertama-tama aku mengucapkan terima kasih kepada DJ kita yaitu Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan kemurahannya ya kita boleh berkumpul di sini dan kita juga boleh melangsungkan acara ibadah Paskah PAUD ini dan di sini kita mau sama-sama memperingati bagaimana Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, rela di mahkota duri untuk dia bisa menebus dosa-dosa kita semua supaya kita semua orang-orang percaya bisa memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Kemudian aku juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang telah membantu mempersiapkan acara Paskah ini sehingga hari ini, detik ini juga kita boleh melangsungkan ibadah Paskah ini, baik mulai dari persiapan bahkan hingga sekarang semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Kemudian aku juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah bersedia melayani di ibadah Paskah hari ini. Lalu aku juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, yaitu ada Pastor Riko Kangetang, yang telah bersedia untuk melayani kita semua, bersedia menyampaikan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan di ibadah Paskah hari ini. Kemudian aku juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh media partner yang ada yang sudah membantu mempromosikan acara ini. Dan yang terakhir, terima kasih banyak untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang di ibadah Paskah PAUD Untar ini. Dan aku sangat-sangat berharap ya teman-teman semuanya, kita semua yang boleh hadir, boleh datang di sini, kita sama-sama kehidupan kita boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan bagi setiap masing-masing kita. Mungkin kita panitia mempersiapkan acara ini kurang lebih 1 bulan dan aku berharap semoga acara ini boleh berjalan dengan baik sampai akhir nanti koneksinya juga boleh bagus dan kita semua bisa terberkati dengan ibadah pada saat sore hari ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau dari aku ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Cielga untuk atas Baik, terima kasih Cielga untuk kata sambutannya. Untuk kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum PO Untar. Kepada Cikamelia, kami persilahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Stefani, aku perwakilan dari Wakil Ketua PAUD dan kebetulan Kamelnya berhalangan hadir sore hari ini, jadi aku wakilkan dan sorry kalau agak berisik juga soalnya aku juga lagi di luar. Pertama-tama, shalom teman-teman semuanya, selamat sore dan sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan ibadah Paskah PAUD Untar 2022. Terima kasih juga tentunya untuk seluruh panitia serta pelayan yang sudah mempersiapkan ibadah Paskah pada kali ini meskipun di tengah-tengah pandemi dan situasi masih daring. Biar kiranya apapun yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman semuanya, teman-teman panitia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Terima kasih juga kepada Pastor Riko atas ketersediaan waktunya untuk melayani pada ibadah sore ini, biar kiranya apa yang nanti disampaikan dapat menjadi rema bagi setiap dari kami yang mendengarnya. Terima kasih juga untuk setiap media partner yang sudah mendukung acara ini, dan tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat PAUD Untar yang Tuhan kasihi sudah berkenan hadir pada ibadah sore hari ini.
Paskah merupakan momen di mana kita dapat merayakan sebuah pengorbanan yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Selain itu, kita juga merayakan sebuah kemenangan atas kebangkitannya. Maka dari itu, aku berharap biar kita semakin diberikan sukacita, damai sejahtera yang lebih lagi dari Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita juga dapat merayakan Paskah tahun ini dengan penuh harapan, walaupun di tengah masa pandemi, yang mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu kita dapat merayakannya secara offline, dan meskipun begitu, tidak menghalangi kita untuk terus memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Demikian kata sambutan dari saya, selamat beribadah, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, shalom, dan selamat Paskah bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Ci Stefani. Nah, teman-teman pasti udah gak sabar banget kan ya untuk mulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan dan mengambil waktu teduh sejenak. Aku serahkan kepada WL. Shalom teman-teman semuanya. Aku percaya pada hari ini teman-teman di rumah tetap semangat untuk sama-sama datang memuji muliakan Tuhan, amin. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur untuk kasih setianya, untuk pengorbanannya. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Allah yang mengorbankan hidupnya untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Semua karena kuasa darah-Mu kami ditebus Bapa. Kami dipulihkan, kami dijadikan baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pribadi oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan senap hati katakan, saat ku masuk, saat ku masuk. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan setiap kami Bapa. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu. Kami percaya Bapak Engkau hadir di setiap rumah kami. Sebentar Bapak kami ingin memuji muliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap memuji muliakan nama Tuhan katakan amin. Shalom. Kami siap memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Karena Engkau satu alasan untuk kami hidup Bapa. Haleluya. Mari sama-sama angkat suara-Mu katakan segenap. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan oh Yesus, Kau berkuasa untuk karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk bebaskanlah belenggu.
sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan kita satu alasan kita hidup, amin. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama menonton short movie sebentar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Darah-Mu Yesus, dengan darah-Mu Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan.
Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Oke, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, dimanapun kami berada. Melalui Zoom Tuhan, kami percaya kami hari ini berkumpul bukan karena kami berhasil menemukan Tuhan, tapi karena Tuhanlah yang berhasil menemukan kami. Dan bersyukur Tuhan di perayaan Paskah hari ini Tuhan, kami menjadikan ini momentum supaya kami bisa mengingat kembali kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan karena baiknya Tuhan datang ke dunia, Tuhan pulihkan hubungan kami dengan Tuhan, dan juga kami percaya melalui ibadah kami pada sore hari ini, kami percaya ada hal-hal yang dulunya kami percayai sebagai kebohongan diubahkan karena perjumpaan kami dengan kebenaran Tuhan yang hari ini kami akan dengar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar Engkau berbicara melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan juga mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, apa kabar kalian? Boleh absen kabarnya di kolom chat. Baik, mantap. Ada Elis yang baik hari ini. Gimana yang lain kabarnya? Luar biasa, pakai yes nggak ada ya? Ya baik. Wow, hari ini semua baik ya, puji Tuhan ya. Tuh Rena ada yes-nya tuh. Mantul, gokil. Wah, puji Tuhan, teman-teman hari ini dalam kondisi yang baik. Ya, di sini ada yang lagi galau, dan nggak baik juga nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, ya. Karena satu kebenaran yang sebenarnya harusnya kita percayai bahwa jangan tunggu bersih baru datang sama Tuhan ya. Justru kita akan bersih ketika kita datang sama Tuhan. Jadi kadang dalam perjalanan kehidupan kita ada waktu-waktu tertentu kita lagi merasa baik, puji Tuhan. Ya, ada waktu-waktu tertentu kita lagi merasa luar biasa, puji Tuhan. Tapi kadang dalam perjalanannya juga kadang kita akan merasa dalam keadaan yang nggak baik. Dan juga tetap puji Tuhan. Dalam perjalanan kita merasa bahwa kita lagi nggak dalam keadaan oke nih. Bahkan kita lagi kecewa sama Tuhan. Apapun keadaannya sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita manusia terbatas. Kita manusia yang labil. Bisa baik, bisa enggak. Ya, dan pada akhirnya kita dibawa Tuhan, digiring oleh Tuhan ke satu pemahaman. Ternyata yang stabil itu cuma Tuhan. Ya, jadi dalam kelabilan kita, puji Tuhan ya Tuhan tetap stabil. Jadi hari ini apapun keadaanmu, ya datang sama Tuhan. Ya termasuk aku juga, maka itu sebenarnya dalam 3 minggu ini tidak lagi dalam keadaan yang baik kemarin-kemarin ya. Karena ada satu area yang ternyata tiba-tiba Tuhan munculkan ke permukaan, ibarat gelas kopi, yang kalau minum kopi tubruk ya, kopi tubruk atau kopi tubruk senja, ya kopi tubruk senja biasanya kan ada ampasnya ya. Ampasnya itu kan pasti harus tunggu mengendap dulu di bawah, di dasar, baru kita bisa minum. Nah, sama juga dengan kehidupan kita sebenarnya kalau teman-teman perhatikannya, ada begitu banyak ampas, tanda kutip, dalam kehidupan kita. Entah perkataan orang tua yang di masa lalu membuat kita terluka, atau ada momen-momen di masa lalu yang membuat kita merasa trauma atau terluka. Dan tiba-tiba, sama seperti kopi tubruk tadi, yang perlu goncangan, perlu mungkin diaduk supaya ampas itu keluar ke permukaan, sama juga dengan kehidupan kita. Kadang ada goncangan untuk mengangkat ampas-ampas ke permukaan. Dan puji Tuhan banget sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba Tuhan angkat itu ke permukaan, karena Tuhan juga berfirman dalam Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan barang siapa yang berbuah, dia akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Artinya dalam perjalanan kehidupan kita kan semua ini masih lagi berobat jalan ya. Ya kita ini semua lagi dalam prosesnya Tuhan. Tidak ada orang yang kebal proses, nggak ada. Ivan sudah pendeta, kakak sudah pendeta, ya sudah jadi misalnya ada orang-orang sudah jadi gembala sidang, udah memimpin banyak gereja, tetap akan kena prosesnya Tuhan. Nggak ada kebal proses. Itu kenapa sesama orang yang masih berobat jalan, nggak usah saling menghakimi. Ya haruslah saling mengasihi. Nggak usah saling saing, harusnya saling sayang. Nggak usah saling pukul, harusnya saling rangkul. Kenapa? Karena kita semua lagi berobat jalan sebenarnya. Dan puji Tuhan, teman-teman mengangkat satu tema yang sangat menarik, apalagi kita ya sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung, dan juga Paskah, dan teman-teman juga menentukan hari ini sebagai hari untuk kampus kalian merayakan perayaan Paskah. Dan kakak sangat senang banget dengan tema ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa ya tanpa Tuhan ya kita benar-benar bisa binasa. Tapi sebelum kita bahas banyak hal ke depan, ya teman-teman bisa perhatikan dulu di depan layar kalian. Ya ini ada 2 aplikasi teman-teman. Ya ada 2 aplikasi yang kakak bisa tebak sebenarnya. Salah satunya pasti ada di aplikasi di handphone kalian, betul? Ya nggak sih? Pasti ada ya. Pasti ada salah satunya lah.
Ya, aku nggak tahu teman-teman tim yang kiri atau tim yang kanan nih. Tim Waze atau Google Maps. Coba di absen dulu nih. Kalian tim mana? Coba kalian dulu ya. Kalian tim mana? Waze atau Google Maps? Kita lihat nih. Waze, Rena, Maps, Yvonne, Google Maps, Waze. Oke, sudah siap. Ternyata bukan sendirian, aku itu tidak sendirian menggunakan Waze atau Waze ya. Karena Waze terkadang mengecewakan loh. Ya pernah mengecewakan tapi nggak pernah kita tinggalkan. Setuju ya? Mantan memang jangan di-maintain, berbahaya ya. Ya jadi ya oke lah, kita nggak akan berdebat di sini siapa yang aplikasi mana yang terbaik. Tapi di sini teman-teman kurang lebih pasti sudah familiar dengan dua aplikasi ini. Bahkan penggunanya teman-teman pasti sangat sudah katam lah ya. Karena sangat mudah ya, entah teman-teman menggunakan Maps, Google Maps atau teman-teman menggunakan Waze. Ya, dua aplikasi ini sangat mempermudah kita sebenarnya untuk sampai kepada tujuan. Ya tujuan yang kita tuju. Apalagi kita kalau di Jakarta ya, aplikasi ini sangat mendukung kita ya. Ya, melalui aplikasi ini kita bisa saja nanti yang pertama kita akan diarahkan untuk tidak melewati kawasan-kawasan tertentu. Misalnya ganjil genap. Kalau misalnya kendaraan kita, mobil kita berangka ganjil, di tanggal-tanggal genap pasti kita akan diarahkan untuk tidak melewati kawasan ganjil genap. Atau melalui aplikasi ini juga teman-teman akan punya estimasi kurang lebih sampai ke tujuan kalian itu berapa menit. Betul ya? Makanya aplikasi ini sangat membantu kita. Ya biasanya kita kalau janjian sama teman, pacar, atau gebetan, biasanya kan kita janjian misalnya di mall ya. Enggak lah, jangan mall, kafe. Kafe lah. Kalau mall mah kurang ini ya, kurang anak senja ya. Kurang anak jaksel. Ya di Ombe Cafe. Siap. Misalnya ya. Atau kan di kafe manapun lah. Biasanya kita klik dulu ke tujuannya, berapa tujuannya di mana. Terus habis itu kita lihat nih, estimasi sampai kepada kafe ini ya kurang lebih 30 menit. Baru deh kita bilang ke orang yang kita akan ketemu itu, gue 30 menit lagi nyampe ya. Yes. Nyampe kamar mandi. Baru mau mandi. Biasanya kan gitu ya. OTW, padahal baru mau OTW kamar mandi. Enggak lah, di sini orangnya tepat waktu ya. Kita bilang 30 menit kita akan nyampe. Ya, karena melalui aplikasi ini kita punya estimasi waktu kurang lebih sampai berapa lama kita akan sampai kepada tujuan kita. Jadi teman-teman kurang lebih sebenarnya tahu pengaplikasian aplikasi ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Kira-kira teman-teman, apa yang akan terjadi ketika teman-teman tidak mengikuti arahan dari aplikasi ini? Apa yang terjadi? Misalnya, kan melalui aplikasi kan teman-teman akan diarahkan nanti. Belok kanan. Belok kiri, lurus terus, putar balik. Ya, apa yang terjadi ketika teman-teman tidak mendengarkan arahan atau perintah dari aplikasi ini? Nyasar, lagi, auto nyasar, ya, dan nyasar rutenya berubah, ya, apalagi yang terjadi? Waktunya lebih lama. Bahkan banyak yang bilang, Kak, itu buang-buang waktu tuh kata Elis tuh. Bahkan ada yang bilang bahwa, Kak, nanti kita akan tersesat. Sedap. Gitu. Jadi, pasti ketika teman-teman tidak mendengarkan arahan aplikasi ini, teman-teman yang tadi ya, auto nyasar lah, teman-teman waktunya lebih lama lah, bahkan ada yang bilang akan tersesat lah. Nah, tahu kan teman-teman, kehidupan kita kurang lebih sepertinya seperti ini. Bermula ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi karena mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka dipindahkan, tidak lagi di Taman Eden. Dan kalau teman-teman perhatikan, manusia berikutnya dan seterusnya hidup dalam dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan yang membuat pada akhirnya mereka hidup dalam kegelapan. Ya, kalau tadi ada beberapa anak-anak di sini bilang di chat bilang auto nyasar. Jadi tiba-tiba karena nggak mendengar perintah Tuhan, auto nyasar, nggak tahu masa depannya kemana. Nggak tahu hidupnya seperti apa, mereka hidup dalam kegelapan. Ya, makanya firman Tuhan katakan dalam Yesaya 59. Ya, ayat yang pertama sampai 3 dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar. Ialah apa? Segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah,
dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi akibat manusia tidak melakukan perintah Tuhan, hidup dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, membuat ada dinding atau tembok yang begitu besar yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ya, kalau dari aplikasi tadi disuruh belok kanan, kita malah belok kiri. Disuruh lurus, kita malah putar balik. Auto nyasar, tersesat, waktunya semakin lama. Tapi puji Tuhan, ya sama juga dengan kehidupan kita. Ya kita atau pendahulu kita dulu sebelum Yesus datang ke dunia, mereka melakukan kejahatan. Mereka hidup dalam kegelapan. Mereka gemar berbuat dosa. Sehingga ada tembok yang memisahkan antara kasih Tuhan dengan manusia. Ya, kalau aku ibaratkan kayak gini, handphone. Ya, udah nyasar, teman-teman perhatikan deh. Udah nyasar, terus signal mati, terus handphone mati lagi. Aduh. Bingung gak sih? Udah nyasar, ya di pedalaman, ya nggak ada penghuni, di kanan kiri, ya nggak ada signal, terus tiba-tiba handphonenya juga mati. Ya, begitulah kurang lebih gambaran kalau dalam dunia teknologi, gambaran kesesatan atau kejahatan akibat kejahatan yang manusia buat. Manusia tersesat, mereka bingung mau ngapain. Akhirnya mereka berusaha untuk meraih Tuhan dengan segala usaha mereka. Mereka berbuat sesuatu lah, misalnya mereka mempersembahkan sesuatu sebagai apa? Sebagai penebusan atas dosa-dosa mereka di hari-hari tertentu. Mereka menyembelih domba. Kenapa? Untuk menebus dosa mereka. Dan pada akhirnya semuanya juga gagal. Kalau zaman dulu teman-teman ya, tradisi zaman dulu, ada sebuah aturan di mana orang itu harus menyembahkan domba tanpa celah sebelum dosa mereka diampuni. Bahkan sebelum domba itu sembelih, akan diperiksa dulu sama imam-imam. Oh, dombanya bagus nih. Kalau ada celahnya, nggak jadi, nggak bisa dipersembahkan, dan dosa mereka nggak bisa diampuni. Ya, jadi sama juga dengan kehidupan kita. Kehidupan di masa lalu sebelum Yesus datang ke dunia. Semuanya bingung nih. Ibarat handphone udah habis, udah nggak ada signal, handphone mati, udah kelar, nggak ada penghuni lagi. Tapi puji Tuhan, kebaikan Tuhan datang buat dunia. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan apa? Untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, nah gambarannya kurang lebih seperti ini sebenarnya teman-teman. Teman-teman aku sering analogikan seperti ini. Teman-teman pernah nggak sih kalian ya ada 1-2 orang lah dalam pertemanan kalian, sahabat kalian atau keluarga kalian lah, yang biasanya mereka mencari kalian karena mereka butuh kalian. Ada nggak sih? 1-2 ada lah ya. Mungkin memang nggak semua. Ada 1-2 orang di sekeliling kita, mereka cari kita, ya mereka mencari kita karena mereka butuh kita. Ya, 1-2 orang lah ada seperti itu. Nah, ini yang berbeda dengan Tuhan kita. Ketika 1-2 orang di sekeliling kita, mereka mencari kita karena mereka butuh kita, ini yang berbeda dengan Tuhan kita. Nggak tahu sih di situ. Nggak tahu. Ayo, double-nya Ya, sekali lagi aku ulangi lagi ya. Ketika ada 1-2 orang di sekeliling kita mencari kita karena mereka butuh kita, nah ini yang berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan mencari kita karena Tuhan tahu kita butuh Dia. Ketika di sekeliling kita ada 1-2 orang mencari kita karena mereka butuh kita, ini yang berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan mencari kita karena Tuhan tahu kita butuh Dia. Ibarat yang ini ya, udah kayak kita lagi di pedalaman satu tempat yang terpencil, udah nggak ada signal, ya handphone mati, udah nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba, ya ada satu keajaiban terjadi, signal muncul, handphone tiba-tiba ada baterainya. Demikian juga mungkin happy-nya, senangnya kita harusnya lebih besar dari sekedar handphone nyala dan signal ada. Kenapa? Ini bukan lagi bicara tentang ada handphone nyala, baterainya ada, atau signal ada. Ini berbicara tentang ada terjadi sebuah perpindahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di mana
Sang Juru Selamat itu sendiri datang ke dunia dan dia menggantikan kita. Dia menyelamatkan umat manusia. Dia bukan hanya mati untuk manusia, tapi mati sebagai manusia. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita semua butuh dia. Dan terkadang merasa nggak butuh dia. Makanya hari ini bicara tentang reconnecting. Ya, kita harus mengerti. Apa saja sih yang Tuhan perbaiki? Apa aja sih yang Tuhan kembalikan? Dan aku berdoa di 3 poin ini, teman-teman sama-sama belajar. Supaya kita benar-benar memahami seberapa penting kehadiran Yesus ke dunia. Seberapa penting pengorbanan Yesus buat kita semua. Yang harusnya kita yang disalib, yang harusnya kita yang tersiksa, yang harusnya kita dihukum, tapi dia gantikan posisinya. Bukan lagi kita, tapi dia. Supaya apa? Supaya kita punya PR yang lain, tanda kutip. Amin. Nah, apa saja yang Tuhan perbaiki? Apa saja yang Tuhan sambungkan kembali? Nah, yang pertama, jelas, ini yang utama, yaitu hubungan kita dengan Bapa. Tahukah teman-teman, ada satu kisah yang sangat menarik, dan teman-teman pasti sudah tahu kisah ini. Kisah waktu Yesus di Taman Getsemani. Semua tahu ya kisah ini ya. Yesus berlutut. Dia berdoa berapa kali? Dia berdoa 3 kali. Terus dia katakan apa? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kemudian dia balik lagi ke murid-muridnya. Dia curhat. Seperti mau mati rasanya. Ya tuh, Tuhan Yesus kita tuh. Yesus benar-benar orang yang jadi apa adanya. Dia kasih tahu bahwa di momen itu, dia benar-benar lagi gak muda. Dia gak so kuat. Dia benar-benar tunjukkan bahwa dia lagi lemah. Dia katakan apa ke murid-muridnya? Ya berjaga-jagalah, berdoa dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dia berdoa lagi selama 3 kali. Dia katakan apa? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Digambarkan seperti ada peluh seperti darah yang keluar dari keringatnya Yesus. Ya, dan kalau secara psikologi, kalau nggak salah dikatakan bahwa kalau sampai itu terjadi, itu benar-benar Yesus lagi stres banget. Dia benar lagi ketakutan banget. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, teman-teman. Apa sih yang membuat Yesus setakut itu? Apa sih yang membuat Yesus sekuat itu? Apa sih yang membuat Yesus tanda kutip? Kok jadi lemah di momen itu? Tahu nggak apa yang terjadi? Apa yang membuat Yesus seperti itu? Apakah dia membayangkan salibnya? Apakah dia membayangkan cambuknya? No. Yesus selama dia hidup, dia sudah mengalami begitu banyak masalah dan dia bisa melewati semuanya. Tapi tahu nggak, apa yang membuat Yesus ketakutan banget saat itu? Karena satu hal ini. Di momen itu, dia harus terpisah dengan Bapa. Karena Bapa memalingkan mukanya. Kenapa? Karena seluruh dosa umat manusia ditimpakan kepadanya. Bukan hanya dosa orang Jakarta, bukan hanya dosa orang Bekasi, bukan hanya dosa orang Depok, bukan hanya dosa orang Bogor, Jabodetabek, Tangerang, bukan dosa orang Tangerang, tapi dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepadanya dan Bapa memalingkan muka. Jadi itu yang membuat Yesus nggak mau. Karena selama dia hidup, dia punya hubungan dengan Bapa, dia intim dengan Bapa, dia punya waktu sendirian dengan Bapa, tapi di momen itu dia harus terpisah. Makanya, kalau teman-teman tahu di salib dikatakan apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia udah nggak ngomong Bapa lagi? Karena saat itu, dosa seluruh umat manusia tertimpa kepadanya. Artinya begini, teman-teman. Yesus rela kehilangan, tanda kutip, hubungannya dengan Bapa. Supaya apa? Supaya hubungan kita pulih dengan Bapa. Yesus rela kehilangan itu, teman-teman. Supaya apa? Kita punya hubungan dengan Bapa yang pulih. Dia harus kehilangan momen terindahnya dia. Dia harus apa? Dia harus rela kehilangan apa yang paling dia anggap paling pertama dalam kehidupannya, segalanya itu hubungan dengan Bapa. Supaya apa? Kita pulih hubungannya dengan Bapa. Masalahnya di sini, apakah hubungan dengan Tuhan
jadi hubungan yang penting buat kita. Jangan sampai, karena apa yang penting buat Yesus, Yesus rela kehilangan yang terpenting buat dia. Supaya kita jadikan hubungan ini menjadi penting dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa apa? Sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. Nah, stop di sini, teman-teman. Ya dah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Nah, ini yang terjadi saat-saat ini. Kita kadang menganggap keintiman dengan Tuhan itu sebagai beban. Padahal, teman-teman, keintiman kita dengan Tuhan bukanlah beban. Keintiman kita dengan Tuhan adalah apa? Sumber kekuatan. Tapi kita kadang menganggap keintiman dengan Tuhan itu beban, ngapain sih? Tapi scroll TikTok bisa berjam-jam. Ini bukan buat teman-teman juga ya, buat aku juga. Aku pernah kaget, aku cek Instagram aku, ya kan bisa dicek ya, berapa per hari aku menggunakan Instagram, aku pernah 8 jam, aku langsung bertobat. Scroll TikTok, scroll Reels, kepoin mantan, Netflix, Koreaan. Kakak suka nonton ya, by the way, kakak bukan anti nonton ya, kakak suka nonton. Tapi jangan sampai waktu kamu gunakan untuk hal lain di luar Tuhan lebih banyak atau lebih bergairah. Tapi di segiliran suruh berdoa, baca Alkitab, menyembah Tuhan, maunya cepat kelar. Pernah sih kayak, wah lama banget sih. Kenapa? Kita melihat keintiman sebagai beban. Harusnya keintiman menyadarkan kita adalah sumber kekuatan buat kita. Kenapa kita mudah dilemahkan tanda kutip oleh keadaan? Karena kita nggak jadikan keintiman sebagai sumber kekuatan buat kita semua. Padahal, waktu teman-teman dekat, teman-teman akan semakin kuat. Ya tadi firman Tuhan katakannya, berjaga-jaga dan berdoa. Karena disitulah terletak kekuatanmu. Artinya waktu teman-teman dekat, teman-teman akan kuat. Amin. Ya firman Tuhan katakan juga dalam Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan apa? Keinginan roh. Dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi hiduplah oleh roh, maka kamu akan menuruti keinginan daging. Jadi firman Tuhan yang Tuhan katakan, roh penurut dan daging lemah, itu bukan ayat lisensi supaya kita jatuh ke dalam dosa. Ayat itu menunjukkan memang daging ini lemah, makanya banyak berdoa. Udah tahu daging ini lemah, nggak mau berdoa lagi. Itu jatuh-jatuh juga kan? Ya itu kenapa? Ini yang kakak mau bilang ke kita semua. Kalau iblis nggak bisa buat kita jatuh, iblis akan buat kita jauh. Amin. Kalau iblis nggak bisa buat kita jatuh, iblis akan buat kita jauh. Nah kalau sudah jauh, ujungnya jatuh. Kenapa? Pola ini. Keinginan roh dan keinginan daging berlawanan. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman fokus intim dengan Tuhan, teman-teman pasti akan enggan untuk berbuat dosa. Kakak sih belum pernah menemukan ya, orang lagi on fire banget dalam Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia benar lagi tenggelam dalam kasihnya Tuhan. Terus tiba-tiba dia pengen, Tuhan aku pengen berdosa. Kakak sih belum pernah ketemu orang kayak gitu ya. Karena satu meniadakan yang lain. Keinginan roh dan keinginan daging berlawanan. Makanya strategi iblis adalah ketika dia nggak bisa buat kita jatuh, dia akan buat kita jauh dulu. Kalau sudah jauh, ujungnya pasti jatuh. Ya, buat lagi pacaran, kakak ingatkan, ini strategi kakak pernah juga tidak dalam pacaran yang baik ya. Kakak sering bilang, ketika kalian lagi pengen berbuat dosa, pilih berdoa. Karena di tempat di mana kamu ingin berbuat dosa, di tempat yang sama kamu bisa berdoa. Yang lagi pengen, ayo berdoa. Jangan berdosa dong. Beda satu huruf, tapi dampaknya besar ya. Gitu. Jadi, kalau iblis nggak bisa buat kita jatuh, iblis akan buat kita jauh. Jadi jadikan keintiman sebagai sumber kekuatan buat kita semua. Jadikan keintiman sebagai sesuatu yang memang kita sengaja buat. Jangan tunggu, aduh lagi pengen baru menyembah Tuhan, baru baca Alkitab. Teman-teman gak akan pengen. Lama pengen nyembahkan teman-teman, kayak teman-teman nonton lah. Teman-teman kan nonton kan teman-teman buat tuh kan, waktu khusus kan. Nonton scroll TikTok Duduk, ambil waktumu duduk, baca Alkitab, menyembah Tuhan. Pilih yang membuat kamu pulih. Kenapa? Yesus mati buat ini. Yesus mati buat kita terhubung kembali dengan Bapa.
Tidak ada jarak lagi antara kita dan Bapa. Jadi masalahnya di mana? Di Tuhan atau di kita? Ibarat kita lagi nelpon seseorang, WA call. Terus tiba-tiba reconnecting. Apa yang kita sering ngomongin? Ini signal gua atau signal lu ya? Ya nggak sih? Kayaknya signal gua nih, ini reconnecting mulu nih. Betul? Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan, coba teman-teman. Kira-kira signalnya siapa yang suka kurang? Ya nggak mungkin Tuhan dong. Kita kan, signal kita yang lagi kurang. Ya makanya kita harus bangun supaya signal kita nggak kurang. Supaya kita lebih peka dan sadar akan Tuhan. Jadi pertama, Tuhan perbaiki hubungan kita dengan Dia. Yang kedua, ya dia reconnecting ya. Yang pertama dia hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, dia pindahkan kita menjadi hamba kebenaran. Ya, Tuhan pindahkan apa? Kita semua menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan katakan begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kematian Yesus dan kebangkitannya memindahkan kita. Ya, dulunya menjadi hamba dosa, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Perhatikan ayat yang ke-19-nya. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus, ya garis bawah kata harus, menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi apa? Hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kalau kakak bisa rangkum 2 ayat ini, kakak boleh bilang begini, kalau dulu berbuat dosa nggak mikir, harusnya menjadi hamba kebenaran sekarang nggak mikir. Kita harus mengerti kematian Yesus dan kebangkitannya bukan hanya memulihkan hubungan kita dengan Bapa, tapi dia memindahkan kita. Status kita sekarang bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Artinya, kalau menjadi hamba kebenaran, kita mau tunduk sama kebenaran. Makanya dalam hubungan kita dengan Tuhan, jangan hanya mau didengar. Kita juga harus belajar mendengar. Tuhan curhat dong. Kayak Mama Dede ya. Curhat dong. Curhat dong. Ya. Cerita terus. Tapi habis itu diam. Nggak mau dengar Tuhan. Gue mau baca Alkitab. Kalau kita mau gini, kalau teman-teman cuma sekedar cerita, Tuhan pasti dengar. Kalau teman-teman mau berubah, kamu yang harus dengar. Nah, aku ada satu anak yang aku layani 7 tahun kurang lebih. Ada dia di satu area struggle itu mulu. Terus ada satu momen aku mungkin karena dia berulang di area itu terus, dia telepon, terus aku langsung bilang di depan, bro, sebentar bro. Ini lu mau cerita doang atau mau berubah? Kalau mau cerita, gue pasti dengar. Tapi sorry nggak bisa lama. Tapi kalau lu mau berubah, lu harus dengar. Apa yang terakhir dia bilang, ya kak, gue mau berubah. Pas aku bilang, akhirnya dia lakukan apa yang aku katakan, dan terjadi perubahan dalam kehidupannya dia. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau cuma sekedar cerita, Tuhan pasti dengar dia apa yang baik. Tapi kalau kita mau berubah, belajarlah untuk mendengar Tuhan. Ya, betul. Perasaan kamu nggak mudah, betul. Apa yang kamu alami nggak mudah, betul. Pikiran kamu lagi overthinking, betul. Tapi apa yang kebenaran katakan? Kita tuh bukan hamba pikiran, bukan hamba perasaan, bukan hamba keinginan. Kita tuh hamba kebenaran. Betul, kamu merasakan gak enak ketika ada orang yang mendepak kamu. Tapi apa kebenaran Tuhan katakan? Ketika ada orang yang mendepak kamu, Tuhan selalu mendekap kamu. Betul, pikiran kamu lagi ketakutan tentang masa depan kamu. Karena kenapa yang kamu lagi alami memang gak mudah. Mungkin keluarga lagi tidak dalam kondisi keuangan yang gak mudah. Betul, situasi memang gak mudah. Itu yang kamu pikirkan. Tapi apa yang kebenaran Tuhan katakan? Bukan kebenaran Tuhan katakan karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu kenapa penting buat kita untuk menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba perasaan, bukan hamba pikiran, bukan hamba keinginan kita. Tapi kita mau belajar untuk submit sama kebenaran Tuhan. Karena Tuhan pindahkan kita. Statusnya bukan lagi jadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Yang artinya kita mau tunduk dan submit sama apa yang kebenaran Tuhan katakan.
Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Garis bawahi kata tetap di sini. Artinya ada kesetiaan. Bukan berarti hubungan kita dengan Tuhan sudah Tuhan pulihkan. Bukan berarti kita bisa kabur-kaburan. Bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ruginya di kita sebenarnya. Karena waktu kita memutuskan hidup di luar Tuhan, itu nggak merugikan Tuhan, merugikan kita. Tapi karena kebaikan Tuhan, dia tetap cari kita. Karena kita anaknya. Dia nggak mau kita ada apa-apa. Kita kenapa-napa. Itu kenapa dia kasih perintah untuk menjaga kita, bukan untuk membebani kita. Karena waktu kita tetap dalam firman Tuhan, firman itu akan memerdekakan kita semua. Amin. Yang pertama, ya, dihubungkan kembali hubungan kita dengan Bapa. Nggak ada jarak lagi kita dengan Bapa. Yang kedua, ya dihubungkan kembali. Dulunya kita menjadi hamba dosa, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Artinya, kita terhubung dengan kebenaran dari Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan hubungkan kembali tujuannya atas kehidupan kita. Ya, tadi di awal teman-teman, aku kasih gambaran ya. Tentang 2 aplikasi tadi. Ya, ada Waze sama Google Maps. Ya, teman-teman tadi sudah menjawab semuanya. Ketika teman-teman tidak mendengarkan arahan dari aplikasi itu, teman-teman akan nyasar, auto nyasar, ada yang tersesat, waktunya juga semakin lama. Nah, apa yang nggak berubah, teman-teman? Apa yang nggak berubah? Kalau yang tadi ketika teman-teman nggak mendengar arahan dari aplikasi itu, teman-teman akan nyasar, bisa tersesat, waktunya semakin lama. Nah, kira-kira apa yang nggak berubah? Tujuannya. Sama juga dengan kehidupan kita. Tujuan yang sudah Tuhan siapkan buat kita, Tuhan mau itu kita alami semua. Dia nggak ubah tujuannya. Meskipun kita sering nggak dengerin dia, tapi tujuannya tetap. Karena dia menginginkan kita semua mengalami tujuan yang sudah dia siapkan buat kita. Ini ayat yang sangat terkenal. Efesus 2 ayat 10. Ya, katakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Garis bawah kalimat selanjutnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Dia mau supaya kita hidup di dalam tujuan yang sudah dia siapkan buat kita. Jadi karena kebaikan Tuhan, Tuhan hubungkan kembali hubungan kita dengan Bapa. Tuhan hubungkan kembali kita dengan kebenarannya. Dan yang terakhir, Tuhan hubungkan kembali kita dengan tujuan yang datang daripadanya. Dan yang pasti, kita semua pasti punya tujuan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mustahil kita sebagai buatan Allah, kalau dalam bahasa Inggrisnya mengatakan kita adalah masterpiece atau mahakaryanya Tuhan. Mustahil tujuan kita biasa aja. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Pasti kita semua punya tujuan yang luar biasa. Tapi tentunya, untuk sampai ke tujuan yang luar biasa ini, perlu kesadaran kita. Yang selama ini mungkin nggak dengerin dia. Tuhan suruh kita ampuni, kita malah membenci. Tuhan harus berhenti melakukan hal ini, kita malah tetap lakukan itu. Berarti, kalau kita mau sampai ke tujuan itu, kita harus putar balik. Firman Tuhan katakan, 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Ingat ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berarti, masalahnya tidak pernah di Tuhan. Masalahnya, kita yang belum mau berbalik. Berarti untuk sampai kepada tujuan itu, ayo putar balik. Setelah putar balik, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Dan belajar jadi hamba kebenaran. Ikuti Tuhan. Belok kiri. Gak usah belok kanan lagi. Belok kanan.
belok kanan, lurus terus, lurus terus, putar balik, ampuni, hormati, setia, tinggalkan dosa, tinggalkan itu. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Kadang kita yang salah, Tuhan yang sering dipersalah. Kan aneh. Kita yang gak taat, Tuhan yang kita anggap jahat. Sering terjadi. Kakak pernah kayak gitu soalnya. Tapi ketika kebenaran Tuhan, kakak dengar seperti ini, kayak iya ya Tuhan. Problemnya gak pernah di Tuhan. Makanya baiknya Tuhan. Tujuannya sudah Dia pulihkan buat kita semua. Sudah disambungkan buat kita semua. Jadi kalau hari-hari ini terasa lama, mungkin bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kita belum siap. Perhatikan statement ini. Waktu Tuhan pada akhirnya memang gak selalu cepat. Tapi waktu Tuhan pasti tepat. Dan tepatnya waktunya Tuhan menunggu kita siap. Amin. Jadi masalahnya gak pernah di Tuhan. Dia rindu banget kita ngalami janjinya. Dia rindu banget kita sampai kepada tujuan darinya. Tapi masalahnya, mungkin selama ini kita nggak taat sama Dia. Yuk, bisa yuk. Putar balik. Bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Kenapa? Nggak ada jarak kita antara Tuhan. Kasihnya tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kadar cintanya Tuhan kepada kita nggak pernah berubah. Dia selalu mencintai kita. Apapun yang kita lakukan. Tapi, belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita juga harus belajar untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, karena kalau Tuhannya sudah pulihkan hubungan kita dengan Dia, terus kita nggak mau punya hubungan dengan Dia, ya reconnecting mulu. Signal kita semakin kurang. Cintanya Tuhan nggak pernah berkurang. Kita yang perlu bangun hubungan. Jangan biarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Walaupun dia nggak pernah kecewa sama kamu, nggak pernah marah sama kamu. Tapi kalau kamu memutuskan untuk menyambut tangannya, yang selama ini mungkin bertepuk sebelah tangan, dan mau memilih Tuhan kembali, yuk bangun hubungan dengan Dia kembali. Kan Dia sudah sambungkan kembali hubungan kita dengan Dia. Nggak ada jarak. Tapi yang kedua, belajar menjadi hamba kebenaran. Submit sama apa yang Dia katakan. Dan yang terakhir, berjalan kembali ke tujuan yang sudah Dia siapkan. Artinya, untuk sampai kepada tujuan itu, kita harus berjalan bersama-sama dengan Dia dan mendengar arahan dari Tuhan. Amin, teman-teman. Firman Tuhan yang menjadi landasan tema kalian pada hari ini, ya di acara Paskah kalian hari ini, malam hari ini, berkata dalam Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan sudah pulihkan semuanya. Ini kabar baik buat kita semua. Amin. Harusnya kita bersuka cita. Ibarat kita yang waktu dalam sebuah perjalanan kita tersesat di satu pedesaan yang gak ada penghuninya misalnya, gak ada signal, habis baterai, tiba-tiba dapat keajaiban, kita handphonenya nyala, terus signalnya ada, terus tiba-tiba ada orang yang membantu kita sangat happy. Harusnya dulunya kita hidup dalam kegelapan. Ketika kita mendengar kabar baik bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita, tapi murni karena kebaikan Tuhan, dan apa yang Tuhan kerjakan buat kita, harusnya membuat kita bersuka cita. Bukan hanya itu saja, karena kita mengerti hari ini bahwa Tuhan sambungkan kembali hubungan kita dengan Dia. Dan sekarang gak ada yang bisa pisahkan itu. Kita dengan Dia tidak ada jarak lagi. Kita satu dengan Dia. Dia dalam kita dalam Dia. Tapi masalah di sini, bukan berarti Tuhan sudah sambungkan kembali hubungan kita dengan Dia. Bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Bukan berarti kita bisa hidup lari-larian, kabur-kaburan. Justru, itu membawa kita kembali sadar bahwa karena kebaikan Tuhan, Tuhan gak mau kita terus hidup dalam dosa, terpisah dari Dia, dan berujung pada maut dan binasa. Dan karena kebaikan Tuhan, Tuhan berikan perintahnya untuk menjaga kita, bukan untuk membebani kita. Dia berikan perintahnya untuk menjaga kita. Supaya apa? Kita sampai kepada tujuan yang sudah Dia siapkan buat kita semua. Amin, teman-teman. Teman-teman diberkati hari ini. Aku berdoa,
sama-sama kita memaknai Paskah kali ini dengan benar. Ya, mencintai hubungan dengan Tuhan. Jangan sisakan waktu lagi buat Tuhan, tapi sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan kasih waktu sisa buat Tuhan, tapi sediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu yang spesial buat Tuhan. Bangun tidur, jangan langsung segera cari notif dari pacar, mantan, atau gebetan, enggak. Ya, mereka nggak mati buat kalian. Tuhan yang mati buat kalian kan. Udah cari dengan Tuhan dulu, cari Tuhan dulu dong, gitu. Ya, terus jangan cek udah berapa yang follow kalian. Udah nggak begitu penting berapa banyak yang follow Instagram kamu atau TikTok kamu. Nggak begitu penting berapa yang love postingan kamu. Yang terpenting kamu harus sadar, satu pribadi selalu follow hidup kamu. Satu pribadi selalu love kehidupan kamu, yaitu Yesus itu sendiri. Dan sayang banget kalau kita membiarkan cintanya bertepuk sebelah tangan. Hari ini sambut cintanya kembali, hidup bersama dengan Dia, hidup sebagai hamba-hamba kebenaran, dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menghidupi kebenarannya supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, mulai kebenaran firman Tuhan, kami diajarkan kembali Tuhan untuk benar-benar bisa memaknai kebangkitan-Mu, ya, memaknai kematian Tuhan untuk kami dan juga sebagai kami, dan juga memaknai tentang arti kebangkitan-Mu, bahwa hari ini Tuhan kami sudah disambungkan kembali, ya, hubungan kami dengan Tuhan kembali pulih, ya, bahkan Yesus rela hubungannya dengan Bapa terpisah di satu momen supaya kami dengan Tuhan, dengan Bapa punya hubungan kembali. Hubungan kami pulih dengan Bapa. Ya, Yesus rela kehilangan satu hal yang terpenting dalam kehidupannya supaya kami menganggap ini jadi penting, yaitu hubungan kami dengan Bapa. Kami juga belajar hari ini Tuhan, bukan hanya kami mau punya hubungan dengan Tuhan, tapi kami juga mau belajar untuk menjadi hamba kebenaran. Artinya kami mau submit sama apa yang Tuhan katakan kepada kami. Apa yang Tuhan perintahkan kami mau lakukan. Kami juga belajar hari ini, kami bersyukur banget Tuhan, bahwa dalam kesesatan kami, kejahatan kami, dalam ketidaktaatan kami, ya kami mungkin semakin jauh dari rencana Tuhan. Kami mungkin semakin lama waktu kami untuk sampai kepada janji Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika semuanya berubah, waktunya berubah, rutenya berubah, tapi tujuannya nggak berubah. Karena Tuhan sudah pulihkan tujuan itu, dan Tuhan menginginkan kami semua bisa mengalami tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, malam hari ini, kami mau putar balik. Kami mau berbalik lagi. Dan bersama-sama dengan Tuhan, kami mau belajar untuk dengerin Tuhan, ikuti arahan Tuhan, dan akhirnya bersama-sama dengan Tuhan, kami semua bisa sampai kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, materaikan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami. Dan buat kami, sebagai anak-anak yang sudah Tuhan merdekakan dan bebaskan ini, menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar gemar mendengar firman Tuhan, tapi kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang begitu bersemangat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pastor Riko untuk firman-Nya, luar biasa memberkati. Aku yakin kita semua yang hadir di sini juga ikut diberkati ya. Mengingatkan kita untuk selalu bangun hubungan sama Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran dan jalan-jalannya Tuhan. Itu aku ajak teman-teman semua untuk mengangkat kemudian untuk meresponi firman Tuhan. Kau membayar dosa.
Oke, terima kasih untuk WL kita, Ciendian. Selanjutnya kami serahkan kepada Cifani untuk melakukan doa syafaat. Kepada Cifani, kami persilahkan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah menyempatkan, membuat kami sempat, mengumpulkan kami bersama-sama untuk ibadah Pasca PUT hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyediaan waktunya bagi kami, Tuhan Yesus yang telah memberkati sehingga para pelayan-pelayan juga bisa mempersiapkan segalanya dengan baik hari ini. Begitupun juga dengan panitia dan Pastor Riko juga yang membawakan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami ada sampai hari ini. Itu semua berkat kasih karunia-Mu saja Bapa. Biar sebentar Tuhan kami mau menaikkan pokok-pokok doa. Untuk yang laki-laki berdoa agar persekutuan-persekutuan minggu yang ada seperti persekutuan Jumat dan persekutuan doa di hari Rabu dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang perempuan boleh berdoa agar persiapan proker-proker yang ada di PUT dan yang akan datang semuanya juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Pokok doa yang berikutnya untuk yang laki-laki berdoa untuk mahasiswa agar dalam menjalankan perkuliahan daring dan persiapan kuliah hybrid bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk yang perempuan bisa berdoa untuk seluruh staf, dosen-dosen, dan karyawan di UNTAR agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang terakhir, yang laki-laki boleh berdoa agar pemerintahan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah dan seluruh jajarannya dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan baik dalam mengatur kebijakan atau perundang-undangan yang baru. Dan juga untuk yang perempuan boleh berkati agar distribusi vaksin boosternya lancar dan COVID-19 bisa segera berakhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah pokok-pokok doa yang telah kami naikkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus begitu baik sekali bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih Cifani. Oke, baik. Terima kasih Cifani yang sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Selanjutnya, kita mau bacain warta jemaat nih, teman-teman. Nah, yang tadi udah sharing firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua, ada Pastor Riko Karangetang. Teman-teman boleh nih kasih reaction atau say thank you kepada Pastor Riko melalui kolom chat yang ada di bawah. Selanjutnya untuk WL kita, tadi ada Ciendian dan Cina Tania dari Fakultas Psikologi Angkatan 20, yang suaranya tuh keren-keren banget. Untuk pemusiknya juga nih, yang gak kalah keren, ada Kevin Christian dari FT20 sebagai pianis, ada Ruben Eliezer dari FTI 20 sebagai gitaris,
ada Ezra Jonathan dari FPSI 18 sebagai drummer, dan juga ada Nicholas dari FPSI 20 sebagai bassist. Dan juga untuk Asyar ada aku sendiri, Mei dari Fakultas Psikologi Angkatan 21 dan juga Ko Stephen dari Fakultas Teknologi Informasi Angkatan 20. Serta ada juga pendoa kita yaitu Cifani dari Fakultas Teknik Angkatan 2019. Nah, aku juga mau kasih informasi nih mengenai kegiatan apa saja yang ada di PO Untar dan juga ibadah apa saja yang dilaksanakan setiap minggunya. Jadi, setiap hari Rabu jam 3 sore, kita ada yang namanya persekutuan doa. Dan ada juga persekutuan Jumat setiap hari Jumat jam 11 pagi secara online. Serta persekutuan mahasiswa Kristen Jakarta setiap hari Selasa pukul 5 sore. Nah, buat teman-teman juga yang nggak mau ketinggalan mengenai informasi seputar PO Untar, bisa banget nih subscribe YouTube-nya atau follow Facebook-nya PO Untar. Dan buat teman-teman juga yang suka dengerin musik dan lagi nyari playlist yang bagus, bisa langsung aja follow Spotify-nya PO Untar. Yes, betul banget. Buat teman-teman yang punya Instagram juga bisa banget loh follow IG-nya @po_untar biar nggak ketinggalan update terbarunya. Dan yang terakhir juga ada lainnya PO Untar dengan ID @918BOSET. Bisa juga nih teman-teman di-add buat tahu seputar info dan update dari PO Untar. Nah, sekarang ini kita pasti ya bakal masuk ke sesi yang pasti yang paling ditunggu-tunggu juga nih sama teman-teman semua. Wah, apa tuh kok? Oke, pasti teman-teman udah pada nggak sabar ya untuk main games, karena emang seru banget, nambah pengetahuan juga, plus ada hadiahnya yang menarik banget. Wah, apa tuh hadiahnya? Mau tahu dong? Apa ya? Kalau mau tahu, yuk main aja. Yang pasti hadiahnya tuh menarik banget kok. Oh, pasti dong, Mei. Nah, sebelum kita mulai gamesnya, aku mau lihat nih. Boleh dong teman-teman kasih reactionnya sekali lagi, biar aku juga bisa tahu nih semangatnya teman-teman dalam menghadapi gamesnya ini nih. Bener banget nih. Yuk, mana nih teman-teman reactionnya? Aku pengen banget lihat antusiasme teman-teman semua nih sebelum kita mulai gamesnya. Oke, kayaknya ini udah pada mulai antusias ya, nggak sabar banget pengen main nih kayaknya ya. Banyak banget nih yang udah kasih reactionnya. Jadi hari ini kita bakal main sebuah game yang pastinya teman-teman juga udah familiar banget lah ya, yaitu Quizzes. Tapi sebelumnya, kita mau bacain peraturannya dulu ya teman-teman. Yang pertama, untuk username-nya teman-teman bisa pilih salah satu nama kitab ya. Misalnya teman-teman bisa pakai Kejadian, Keluaran, Matius, Markus, dan sebagainya. Yes, betul. Jangan sampai teman-teman pakai nama asli ya. Karena kalau menang tapi namanya bukan nama kitab, jadinya nggak bisa dapet hadiahnya deh. Nah, sayang banget kan tuh kalau misalnya menang tapi ternyata nggak sesuai dengan syarat. Makanya teman-teman nih bisa pilih salah satu aja nama kitab apapun. Nggak apa-apa kalau misalnya sama juga kayak temennya. Dan pastiin juga jawaban teman-teman benar ya, dan cepet juga jawabnya. Karena itu salah satu ketentuan untuk menangin hadiahnya. Yes, betul banget tuh Mei. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Iya, sebelum kita mulai gamesnya, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung aja tanya di kolom chat Zoom ya. Mungkin aku kasih waktu beberapa detik kali ya untuk teman-teman kalau dia mau nanya, boleh langsung aja diketik di kolom chat. Oke, sepertinya kayaknya udah jelas ya ini ya, nggak ada yang nanya juga di kolom chat. Jadi kita bisa langsung aja nih mulai ke gamenya. Nah, boleh nih buat panitia bisa share kode kuisnya biar teman-teman semua bisa ikut main gamesnya. Oke, pas banget teman-teman di layar udah ada kodenya nih. Teman-teman bisa langsung buka di websitenya joinmyquiz.com. Lalu masukin kodenya 547502 sesuai sama yang ditampilin di layar ya teman-teman. Ya, pastikan juga kalian jangan sampai salah masuk website ya. Dan itu bisa diklik aja langsung di kolom chat yang sudah tersedia. Oke. Pastiin join gamesnya pakai nama kitab ya, supaya bisa menang gamesnya.
Yoi, karena tuh kalau nggak salah ya katanya hadiahnya itu lumayan banget lah. Dengar-dengar sih cukup wow gitu. Pokoknya kalau kalian ikut tuh nggak bakal nyesel lah. Apalagi kan ini kan pertanyaannya kan seputar Alkitab juga, seputar tentang Paskah. Jadi ini bisa menambah pengetahuan teman-teman juga. Benar banget nih kok. Kita aja tuh sebenarnya pengen banget ya main gamesnya, tapi sayang banget kalau kita ikutan nanti jadinya curang ya. Iya, iya, jangan dong Mei. Kita juga harus sportif gitu ya, biar teman-teman punya kesempatan yang sama juga untuk memenangkan gamesnya. Ya, yuk teman-teman langsung aja gabung ke gamesnya. Kita masih tunggu ya, biar semua teman-teman bisa ikut join. Aku udah gak sabar banget nih. Kira-kira siapa ya yang bisa menangin gamesnya? Sama sih, aku juga udah nggak sabar banget sih sebenarnya buat tahu siapa yang bakal menang gamesnya. Yuk teman-teman boleh langsung aja join ke quizesnya. Oke, di sini masih 21 orang. Ayo, ada yang mau join lagi? Boleh, silakan. Kita tunggu beberapa detik lagi kali ya. Ayo, semangat teman-teman. Gamesnya seru banget loh. Hadiahnya juga menarik loh. Waduh. Yuk, udah 22 orang di sini. Wah. Oke, mungkin kita tunggu 10-20 detik lagi kali ya. Waduh. Biar teman-teman yang mungkin ada kendala atau apa bisa segera join gitu. Ada waktu. Oke. Iya, teman-teman. Oke, kayaknya bisa langsung dimulai aja kali ya games ya. Udah 22 orang. Oke. Oke, pertanyaan ini seputar tentang Paskah ya teman-teman. Jadi ini juga melatih pengetahuan teman-teman juga seputar Paskah. Wah, di sini kayaknya banyak banget nih Mei ya yang udah bener di soal pertama. Betul Dan banget nih juga kok. jawabnya ini. Oke, kita lihat di sini karena masih awal juga ya, masih saling balap-balapan juga, belum belum kelihatan nih siapa yang bakal menang kayaknya. Mungkin buat yang di bawah-bawah juga jangan terlalu khawatir juga ya, karena ini masih awal banget, masih banyak kesempatan. Peluangnya juga masih terbuka lebar banget lah buat yang dari bawah bisa nyalip yang atas. Karena soalnya tuh ada banyak banget ya kok. Iya, ada 15 soal kok. Jadi kesempatan banyak banget lah. Waduh, ini pada balapan nih kok kayaknya nih, buat sampai ke rank yang pertama nih. Di sini untuk sementara masih ada Amsal, Galatia, dan Yehezkiel nih. Kira-kira siapa ya orang-orang di balik nama-nama ini? Buat teman-teman yang masih di bawah, namanya gak apa-apa, semangat. Kalau kita lihat juga Mi di sini kayaknya ini yang namanya Galatia ini sama Amsal nih cepet banget ya ngerjainnya ya. Iya nih, kok ini kayak udah hatam banget nih sama kita Udah semangat kayaknya. banget ini kayaknya. Iya. Waduh, bener-bener balapan ya teman-teman di sini. Ini masih tipis-tipis semua nih poinnya, sekitar 3.000 sampai 4.000. Oke, wah Esther tiba-tiba bisa naik ke paling atas tuh, padahal tadi nggak ada di atas. Artinya ini kan kesempatan masih terbuka lebar banget gitu. Betul banget kok. Ayo semangat teman-teman semuanya. Pasti bisa nyampe ke atas. Oke, sementara ya masih balap-balapan antara Esther dan Yehezkiel untuk posisi 1 dan 2-nya. Kemudian di bawahnya masih seimbang lah bisa dibilang. Yohanes ini tadi juga dari bawah tiba-tiba udah naik ke atas nih kok. Keren banget. Keren. Mungkin strateginya kayak gitu kali ya, pelan-pelan di awal, kemudian di akhir baru cepet gitu kan, bisa aja. Iya, betul. Dan ini kayaknya Esther dan Yehezkiel udah selesai nih ya, cepet banget loh. Waduh, keren juga. Oke, klasemen sementara masih dipegang oleh Esther ya, tapi Esther ini udah selesai nih. Jadi yang belum selesai di bawah tuh masih bisa nyalip lah ke atas. Udah selesai gamesnya. Siapa pemenang pertamanya?
Ada Esther, Yehezkiel, dan satu lagi Galatia. Galatia. Oke, congrats untuk ketiga pemenang kita, Esther, Yehezkiel, dan Galatia. Nah, buat teman-teman yang tadi menang, terus ada disebutin di layar, jangan lupa untuk screenshot bukti menangnya ya, dan DM Instagram @po_untar untuk klaim hadiahnya. Bener banget. Aku mau ngucapin congrats sekali lagi buat ketiga pemenang kita. Thank you juga buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam games kita kali ini. Untuk teman-teman yang belum menang, jangan sedih, jangan berkecil hati, karena masih banyak kesempatan games-games lain di event-event PAUD berikutnya. Betul banget. Oh ya, teman-teman, aku juga mau ingetin lagi nih untuk isi absen melalui link yang udah disediain di kolom chat Zoom. Yes, untuk teman-teman yang rindu untuk menabur kepada Tuhan, bisa banget nih langsung scan QR code-nya, atau bisa juga melalui BCA. Di sini ada atas nama Septihani Micela Wijaya dengan nomor 21199999027. Atau bisa juga melalui OVO di nomor 081908487549. Baik, nggak kerasa ya teman-teman, sekarang kita udah ada di penghujung acara. Oleh karena itu, aku mau minta buat kita semua untuk on cam, karena sekarang kita akan memasuki sesi dokumentasi. Yuk teman-teman yang masih off cam, aku undang kita semua untuk sama-sama menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah on cam. Untuk teman-teman Pudo, kami persilahkan. Oke, baik. Sekarang kita sesi dokumentasi ya. Bagi yang belum on cam yuk. Biar kita bisa kenang-kenangan nih. Yuk, yang belum boleh tolong on cam ya. Siap-siap nih, udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke, baik. Kita ada 2 slide. Saya mulai dari slide yang pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Baik. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Boleh nggak gaya yang lain dulu nih? Oke, dari slide pertama ya, gaya baru ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, gokil. Semua gaya-gayanya udah pada bagus nih. Baik, saya serahkan semuanya ke MC lagi ya. Terima kasih semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman Pudo udah dokumentasiin kita, dan terima kasih juga untuk partisipasi teman-teman yang udah on cam. Selanjutnya kami serahkan kepada Pastor Riko Karangetang. Oke, terima kasih untuk teman-teman Pudo. Oke, terima kasih untuk teman-teman Pudok atas dokumentasinya. Oke, terima kasih untuk teman-teman Pudok atas dokumentasinya. Maaf sedikit kendala. Dan thank you juga untuk teman-teman semua atas partisipasinya. Terima kasih udah aktif nih on cam semua. Selanjutnya kami serahkan kepada Pastor Riko Karangetang untuk doa penutup dan juga doa berkah. Kepada Pastor Riko, kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan sehingga kami bisa mulai dari persiapan, mulainya ibadah sampai saat ini Tuhan kami bisa beribadah dengan baik, dan juga kami benar-benar juga kami semua juga benar-benar bisa mengalami Tuhan melalui ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini, kami menutup ibadah ini, dan juga kami siap terima berkat dari Tuhan yang kami percayai. Berkat ini bukan hanya membuat kami semua diberkati, tapi berkat ini juga akan membuat kami menjadi berkat
buat banyak orang. Mari teman-teman semua angkat tanganmu, arahkan hatimu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan dia berikan damai sejahtera. Rahmat, kasih sayang Allah Bapa dan kasih dan kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari sama-sama kita katakan, amin. Oke, thank you Pastor Riko Karangetang yang sudah memimpin kita di dalam doa penutup dan juga doa berkat. Baik teman-teman, terima kasih telah hadir di acara Paskah PO Untar 2022 hari ini. Kita yakin pasti teman-teman semua diberkati dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Betul, akhir kata kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pastor Riko dan teman-teman semua, dan kami mau pamit undur diri. Terima kasih, selamat Paskah semuanya.